Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Kader Bangsa Palembang. Saya dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Ayu dengan NIM 201900002. Saya dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Kader Bangsa Palembang. Saya dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti. Saya dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Kader Bangsa Palembang. Saya dari kelompok 2. 1. Peran fungsi bidan. Bidan adalah sebutan bagi orang yang belajar di sekolah khusus untuk menolong perempuan saat melahirkan. Bidan dalam bahasa Inggris berasal dari kata midwife yang artinya pendamping wanita. Bidan merupakan profesi yang diakui secara nasional maupun internasional dengan sejumlah praktisi di seluruh dunia. Sebagai salah satu anggota profesi tenaga kesehatan masyarakat yang profesional, bidan memiliki peran, fungsi, tanggung jawab, kewajiban, dan hak sebagai anggota kesehatan. Dalam menjalankan tugasnya, bidan memiliki peran sebagai berikut: A. Peran sebagai pelaksana, B. Peran sebagai pengelola, C. Peran sebagai peneliti. A. Peran sebagai pelaksana. Sebagai pelaksana, bidan mempunyai 3 kategori tugas, yaitu mandiri, kolaborasi, dan merujuk. Tugas mandiri: menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan yang diberikan, memberikan pelayanan dasar pada anak remaja dan wanita pranikah dengan melibatkan klien, memberikan asuhan kebidanan kepada klien selama kehamilan normal, memberikan asuhan kebidanan pada klien dalam masa persalinan normal dengan melibatkan klien atau keluarga, memberikan asuhan kebidanan bayi baru lahir, memberikan asuhan kebidanan pada klien pada masa nifas dengan melibatkan klien atau keluarga, memberikan asuhan kebidanan pada wanita usia subur yang membutuhkan pelayanan keluarga berencana, memberikan asuhan kebidanan pada wanita gangguan sistem produksi dan wanita dalam masa klimakterium dan menopause, memberikan asuhan kebidanan pada klien masa nifas dengan melibatkan klien atau keluarga. Kolaborasi atau kerjasama. 1. Menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai dengan fungsi kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga. 2. Memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan risiko tinggi dan pertolongan pertama pada keadaan kegawatan yang memerlukan tindakan kolaborasi. 3. Memberikan asuhan kebidanan pada ibu dalam masa persalinan dengan risiko tinggi dan keadaan yang memerlukan pertolongan pertama dengan tindakan kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga. 4. Memberikan asuhan kebidanan pada ibu dalam masa nifas dengan risiko tinggi dan pertolongan pertama dalam keadaan kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga. 5. Memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan risiko tinggi dan yang mengalami komplikasi serta kegawat daruratan yang memerlukan pertolongan pertama dengan tindakan kolaborasi yang melibatkan klien dan keluarga. 6. Memberikan asuhan kebidanan pada balita dengan risiko tinggi dan yang mengalami komplikasi serta kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi dengan melibatkan keluarga. Tugas ketergantungan atau merujuk. 1. Menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai dengan fungsi keterlibatan klien dan keluarga. 2. Memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada ibu hamil dengan risiko tinggi kegawat daruratan. 3. Memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada masa persalinan dengan penyulit tertentu yang melibatkan klien dan keluarga. 4. Memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada ibu dalam masa nifas dengan penyulit tertentu dengan kegawat daruratan yang melibatkan klien dan keluarga. 5. Memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan kelainan tertentu dan kegawat daruratan yang memerlukan dan konsultasi dan rujukan yang melibatkan keluarga.
B. Peran sebagai pengelola. 1. Mengembangkan pelayanan dasar kesehatan terutama pelayanan kebidanan untuk individu dan keluarga, kelompok khusus, dan masyarakat di wilayah kerja, dan melibatkan masyarakat atau klien. 2. Berpartisipasi dalam tim untuk melaksanakan program kerja kesehatan dan program sektor lainnya di wilayah kerjanya melalui peningkatan kemampuan dukun bayi, kader kesehatan masyarakat, dan tenaga kesehatan lain yang berada di bawah bimbingan dalam wilayah kerjanya. C. Peran sebagai penyidik. 1. Memberikan pendidikan dan penyuluhan kesehatan pada individu dan keluarga, kelompok, masyarakat tentang penanggulangan masyarakat kesehatan masyarakat khususnya yang berhubungan dengan kesehatan ibu. 2. Melatih dan membimbing kader termasuk mahasiswa, bidan, serta pembina dukun di wilayah tempat kerjanya. D. Peran sebagai peneliti. Melakukan investigasi atau penelitian relevan dalam bidang kesehatan, baik secara mandiri maupun secara kelompok. 1. Mengidentifikasi kebutuhan investigasi yang akan dilakukan. 2. Menyusun rencana kerja pelatihan. 3. Melaksanakan investigasi sesuai rencana. 4. Mengolah dan menginterpretasikan data hasil investigasi. 5. Menyusun laporan hasil investigasi dan tindak lanjut. 6. Memanfaatkan hasil investigasi untuk meningkatkan dan mengembangkan program kerja pelayanan dan kesehatan. Etika dan kode etik kebidanan. Etika adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang dan suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. 1. Moral adalah mengenai apa yang dinilainya yang seharusnya oleh masyarakat. Sedangkan kode etik profesi adalah berupa norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggotanya profesi yang bersangkutan di dalam melaksanakan tugas profesi dan dalam hidupnya di masyarakat. Kode etik bidan di Indonesia yaitu 1. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat. Setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan pengabdiannya, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan berpedoman pada peran, tugas, tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. 2. Kewajiban bidan terhadap tugasnya. Setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna kepada klien. Setiap bidan berkewajiban memberikan tolong sesuai dengan kewenangan dalam mengambil keputusan. Bidan menjamin kerahasiaan keterangan yang didapat atau dipercayanya kepadanya. 3. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya. Setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja dan harus saling menghormati baik terhadap sejawat maupun tenaga kerja lainnya. 4. Kewajiban bidan terhadap profesinya. Setiap bidan wajib menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesi, senantiasa mengembangkan diri, dan senantiasa berperan dalam berbagai kegiatan penelitian dan kegiatan sejenisnya. 5. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri. Setiap bidan wajib memelihara kesehatannya agar dapat melaksanakan tugas profesinya dengan amat baik dan wajib meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta wajib memelihara kepribadian dan penampilan diri. 6. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa, bangsa, dan air. Setiap baik bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan, khususnya dalam pelayanan reproduksi, keluarga berencana, dan kesehatan keluarga, mampu berpartisipasi dan menyumbangkan pemikiran kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu jangkauan pelayanan, terutama pelayanan KIA atau KB dan kesehatan keluarga.
akan menjawab pertanyaan dari Putri. Masa menopause atau klimaksterium adalah suatu masa peralihan dalam kehidupan wanita, di mana ovarium atau indung telur berhenti menghasilkan sel telur, aktivitas menstruasi berkurang dan akhirnya berhenti. Dan pembentukan hormon wanita yaitu estrogen dan progesteronnya berkurang. Kenapa sih kalian wajib masuk ke D3 Kebidanan Universitas Kadir Bangsa Palembang? Universitas Kadir Bangsa Palembang merupakan universitas kesehatan yang prodinya sangat lengkap se-Palembang, di mana salah satunya yaitu jurusan kebidanan. Di sana fasilitas-fasilitasnya sangat lengkap, salah satunya di bagian laboratorium. Dia sangat lengkap sehingga memudahkan kita dalam proses belajar dan praktek itu. Dan dosen-dosennya juga di sana sangat-sangat disiplin dan mudah menyampaikan pelajaran kepada mahasiswa, sehingga mahasiswanya lebih cepat paham dengan apa yang disampaikan. Jadi, ayo masuk ke D3 Kebidanan Universitas Kadir Bangsa Palembang.